Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maya Umpri Hayati dari kelas Ekonomi Syariah A dengan nomor NIM 4011900028. Di sini saya akan menjelaskan tentang ATM bersama, mulai dari pengertian ATM bersama, terus apa saja layanan dari ATM bersama, terus cara mengenali ATM bersama itu bagaimana. Nah, pada kali ini hal pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian dari ATM bersama sendiri. ATM bersama itu merupakan salah satu jaringan switching lokal terbesar di Indonesia yang menghubungkan antara satu bank dengan bank yang lain. Jaringan ini didirikan oleh Artajasa pada tahun 1990 dengan mengadopsi model ATM dari Megalink. Megalink sendiri itu merupakan model ATM yang berasal dari Filipina. Pada awal berdirinya, ATM bersama ini hanya menghubungkan 21 bank di Indonesia. Dan sekarang ATM bersama ini sudah menghubungkan sekitar 91 bank di Indonesia dengan jumlah mesin ATM sekitar 80 ribu lebih. Dan selanjutnya yaitu tentang layanan ATM bersama. Sebenarnya ATM bersama itu sama saja seperti ATM-ATM yang lain, ya juga bisa untuk mengecek saldo, terus tarik tunai, transfer antar bank. Terus yang menjadi istimewa dari ATM bersama ini transfer tripartit. Itu maksudnya kita bisa mentransfer menggunakan 3 bank yang berbeda. Jadi contohnya BNI ingin mentransfer ke BRI melalui mesin ATM Mandiri. Selama 3 bank tersebut masih dalam jaringan ATM bersama. Terus Artajasa juga membuat jaringan ATM bersama lintas perbatasan dengan menggandeng rekanan jaringan ATM Maps di Malaysia dan Ar-Rajhi dari Arab Saudi. Jadi kalau di Malaysia itu memudahkan para pelajar dari Indonesia maupun para pekerja dari Indonesia untuk menarik uang di ATM di Malaysia yang tergolong dalam ATM bersama. Jadi meskipun ATM kita dari Indonesia, kita bisa menarik uang di mesin ATM Malaysia yang tertera ada logo ATM bersamanya. Begitupun di Arab Saudi juga untuk memudahkan para jamaah umroh dan haji untuk mengambil uang di sana. Terus bagaimanakah cara kita untuk mengenali ATM bersama? Yang pastinya kita lihat dulu di kartu ATM yang kita pegang itu ada logo seperti tulisan ATM bersama atau tidak. Logonya seperti yang ada di peta konsep warna biru dengan tulisan ATM bersama. Nah, maka jika ada logo seperti itu, maka ATM kita bisa kita pakai di mesin ATM yang terdapat logo ATM bersamanya juga. Terus selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang Undang-Undang ATM bersama. Nah, saya di sini mengambil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di situ dijelaskan bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Melihat hal tersebut, sangat jelas bahwa bank itu berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dengan lalu lintas pembayaran. Dalam hal tersebut, ATM bersama itu masuk ke dalam lingkup perbankan karena ATM bersama itu juga merupakan salah satu produk atau layanan yang diberikan bank kepada nasabahnya. Jadi ATM bersama itu merupakan jasa yang bisa
yang bisa nasabah gunakan dalam perbankan. Terus selanjutnya, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2007 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway dijelaskan bahwa switching adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dijelaskan bahwa perusahaan switching itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan AMPK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Capture (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari penerbit. Nah, ATM bersama ini merupakan salah satu jaringan switching lokal terbesar di Indonesia selain dari jaringan ATM Prima, terus ada ATM Alto, Link, dan jaringan switching di lingkup internasional itu seperti Mastercard, Cirrus, dan Maestro. Dalam hal tersebut, di sini saya akan menyampaikan kritik terhadap undang-undang atau peraturan di atas. Saya di sini lebih ke saran, yaitu menurut pendapat saya, sebaiknya pemerintah itu membuat aturan khusus mengenai undang-undang atau peraturan yang mengkhususkan tentang adanya ATM bersama. Karena di dalam undang-undang perbankan belum mengatur secara khusus mengenai ATM bersama. Jadi, jika sewaktu-waktu seorang nasabah mengalami kerugian atas kartu ATM, maka tidak ada perlindungan terhadap nasabah pemegang kartu ATM bersama tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pendapat ulama atau tokoh-tokoh tentang ATM bersama. Di era persaingan global ini, perbankan tidak lagi dapat bersaing seorang diri, tetapi perlu untuk melakukan sinergi. Salah satu bentuk sinergi ialah dengan membentuk jalinan kerjasama aliansi antar bank untuk memperluas jaringan ATM. Saat ini telah terdapat beberapa kerjasama pemakaian jaringan ATM di Indonesia, seperti yang terbesar ATM bersama, terus ada ATM Prima, ATM Link, dan ATM Alto itu dalam lingkup yang lokal. Sedangkan dalam lingkup internasional di Indonesia itu ada ATM Maestro atau Cirrus. ATM bersama itu menurut modul Artajasa pada tahun 2005 adalah salah satu jaringan terminal ATM antar bank di Indonesia. ATM bersama merupakan salah satu jasa lintas serta di bidang perbankan yang mengakomodasi dan melayani perbankan dalam bidang pelayanan jasa ATM. Selanjutnya, PT Bank Internasional Indonesia atau BII memperluas jaringan ATM dengan bergabung dalam jaringan ATM bersama. BII di sini merupakan bank yang mengelola ATM bagi nasabahnya, sedangkan nasabah adalah pengguna dari fasilitas ATM tersebut dan PT Artajasa merupakan pengelola dari jaringan ATM bersama. Menurut Presiden Direktur Bank Internasional Indonesia Henry Ho, perluasan jaringan ATM merupakan bagian dari upaya BII untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah BII dan nasabah bank lain yang hendak memanfaatkan jaringan ATM BII. Dalam fikih, kerjasama di atas itu termasuk ke dalam akad syirkah. Syirkah sendiri menurut An-Nabhani adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di dalam bank syariah, syirkah dikenal sebagai salah satu sistem bagi hasil yang dimiliki bank syariah dalam mengembangkan produk-produknya. Dengan menjalin kerjasama dengan ATM bersama, maka para nasabah dari bank syariah ataupun bank konvensional mendapatkan manfaat yang luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas dan jaringan
real-time online yang dapat memberikan kepuasan terhadap nasabah. Real-time online di sini maksudnya jika kita ingin mentransfer uang ke bank lain, maka itu langsung terkirim pada saat itu juga. Terus selanjutnya, selain itu, ATM Bersama juga menyediakan layanan interbank fund transfer atau transfer bidang bank yang semakin memudahkan nasabah dalam mentransfer uang. Selain layanan tersebut, ATM Bersama juga melayani layanan tarik tunai, terus pembayaran tagihan, pembelian voucher, dan yang lain-lain. ATM Bersama sendiri merupakan teknologi yang menerapkan konsep proses dan data berbasis digital yang memudahkan nasabah tanpa harus mendatangi teller bank secara langsung. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.